Kisah Jawa kuno. Perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Di Indonesia, banyak sekali ulama yang populer mendakwahkan agama Islam selain Wali Songo. Salah satu ulama yang populer, khususnya di masyarakat Muslim Jawa Tengah, adalah Syekh Subakir. Beliau merupakan ulama besar di Nusantara sebelum hadirnya Wali Songo. Konon, kewalian Syekh Subakir diyakini masyarakat luas lantaran memiliki kekuatan luar biasa dalam mengusir lelembut yang ada di tanah Jawa. Perkembangan agama Islam yang pesat di Pulau Jawa tak lepas dari jasa besar dari para Wali Songo yang menjadi penyebarnya. Meski masing-masing dari para figur para wali tersebut dikenal luas oleh generasi di era modern, ada sebuah nama yang mungkin jarang terdengar namun memiliki jasa besar bagi proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sosok tersebut adalah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang merupakan generasi Wali Songo pertama dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Diutus oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I. Syekh Subakir juga dikenal lantaran keberhasilannya menaklukkan bangsa Jin di Pulau Jawa. Sebagai ulama besar, Syekh Subakir secara khusus diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekhalifahan Utsmani di Istanbul, Turki. Tak sendiri, beliau bersama 8 orang lainnya yang merupakan rombongan Wali Songo periode pertama yang akan berangkat ke Pulau Jawa. Masing-masing dari utusan tersebut memiliki keahlian tertentu. Syekh Subakir mempunyai keahlian di bidang ilmu spiritual, dan spesialis menetralisir daerah angker yang dihuni oleh jin jahat. Saat tiba di tanah Jawa, Syekh Subakir mendapati bahwa masyarakat pulau tersebut masih memegang teguh kepercayaan lama yang bercampur dengan hal-hal mistis. Syekh Subakir mengetahui bahwa keberadaan para jin kafir di sanalah yang menjadi penyebab agama Islam sulit berkembang karena kerap dihalang-halangi. Untuk mengatasi masalah spiritual ini, beliau membawa batu bertuah dari tanah Arab yang telah dirajah. Kemudian, batu yang dikenal dengan nama Aji Kalacakra inilah yang digunakan Syekh Subakir untuk menetralisir kekuatan negatif dari bangsa jin di sana, agar menghilang. Karena memancarkan hawa yang sangat panas selama 3 hari 3 malam. Banyak dari para bangsa jin yang tak kuat hingga memutuskan untuk menyingkir ke lautan. Syekh Subakir membawa batu hitam yang dipasang di seantero Nusantara sebagai benda yang diyakini memiliki kekuatan magis positif. Di tanah Jawa, batu tersebut konon ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa yakni di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Batu hitam yang memiliki energi positif untuk menghalau kekuatan gaib di tanah Jawa tersebut membuat jin, lelembut, dan makhluk gaib lainnya bergejolak melawan kekuatan dari Syekh Subakir. Pertempuran kekuatan gaib tersebut akhirnya dimenangkan oleh Syekh Subakir. Oleh karena itu, Gunung Tidar sebagai pusarnya Pulau Jawa menjadi gunung sakral yang memiliki kepanjangan. Dalam bahasa Jawa berbunyi, Nek ora mati yo modar, yang artinya, kalau tidak mati ya binasa. Salah satu kisahnya yang masyhur adalah saat Syekh Subakir beradu kesaktian dengan Ki Semar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa alias Sabda Palon selama 40 hari 40 malam. Karena keduanya merupakan tokoh sakti, Sabda Palon sampai menawarkan perundingan kepada ulama asal Persia itu. Oleh Sabda Palon,
Syekh Subakir diperbolehkan menyebarkan agama Islam namun dengan beberapa syarat, yakni membiarkan adat dan budaya tetap berkembang sebagaimana mestinya. Sabda Palon bahkan mengizinkan para raja yang nantinya beragama Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Sebagai salah satu dari wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, sosok Syekh Subakir memang tak banyak dikenal oleh masyarakat modern saat ini. Meski demikian, jasa-jasa dan kisahnya di masa lalu tetap akan dikenang dan tak lekang oleh zaman. Hal ini ditandai dengan adanya petilasan Syekh Subakir yang masih tetap ada hingga saat ini di Gunung Tidar, Magelang. Semar dipuja oleh dewa dari sebutir telur. Dari kulitnya terciptalah Antaga. Dari dagingnya yang putih terciptalah dirinya. Dan dari kuning telur terciptalah adiknya, Manikmaya. Setelah beranjak dewasa, terbitlah ambisi di antara ketiganya. Mereka berebut menjadi yang tertua. Maklum, seperti lazimnya, yang tertua akan menjadi sang pengganti ayahanda. Sayembara dimulai, menelan kemudian memuntahkan kembali sebuah gunung. Antaga tak berhasil, mulutnya sobek. Gunung itu tak dapat ditelannya. Ismaya, putra kedua dari sang Hyang Tunggal ini, berhasil menelannya. Tapi celaka, gunung itu tak dapat dimuntahkannya. Perutnya buncit, berisi gunung. Mereka berdua, Antaga dan Ismaya, enggege mangsa atau terburu-buru, menyebabkan murkanya sang ayahanda. Sudah jelek terkutuk pula. Keduanya dibuang ke dunia. Antaga bertugas memomong para kesatria berwatak jahat. Dan Ismaya memomong para kesatria utama, Trahingwitaradya atau keturunan manusia utama. Tinggallah Manikmaya, ketiban bejo atau beruntung. Ambisi tak terlampiaskan tersebab gunung telah terbenam dalam perut Ismaya. Maka atas nama bejo atau peruntungan, jadilah ia sang penguasa Triloka yang jika dirunut menurunkan para kesatria utama. Siapa di antara ketiganya yang sesungguhnya paling tua? Banyak sumber mengatakan, Manikmaya. Karena ia tak kebagian pamer. Tapi tak sesederhana itu sebenarnya. Jawa enggone semu, Jawa itu tempatnya kiasan, yang tak mudah ditelan mentahan. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir, sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Terjadilah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam.
Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dalam serat jangka Syekh Subakir, berisi kalimat-malimat yang bila diterjemahkan artinya, "Sudah 9.000 tahun," kata Semar, "sudah ada di pulau ini atau Jawa, di pedusunan di Gunung Tidar. Tapi baru 1.000 tahun berjalan di sini." Syekh Subakir heran mendengarnya, "Engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia? Kok usianya luar biasa?" Demikian perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh demit, jin, genderuwo bekasaan dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir dimakan demit atau binadok demit. Dari serat ini ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa, jeung Sultan Rum Kang Winarni, angsal sasmitaning sukma, dinawuhan angiseni, manungsa pilo Jawi. Syekh Subakir mengambil orang-orang keling untuk dibawa mengisi Pulau Jawa, sebanyak 2 laksa atau 20.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi atau menjadi penghuni Pulau Jawa adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula, Semar adalah manusia. Namun, selama ribuan tahun itu pula Pulau Jawa sudah berubah isinya, bukan manusia seperti Semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi, gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangka Syekh Subakir, yaitu pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal atau mengusir para dedemit yang menguasai tanah Jawa. Dalam serat ini ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Dalam serat tersebut kalau diterjemahkan berbunyi, Syekh Subakir berkata, "Sebenarnya di tanah Jawa, belum ada manusia, masih berupa hutan." Hyang Semar menjawab dengan lembut, "Hamba ini sebenarnya, di masa lalu, sebelum kedatangan Tuan. Hamba berdua atau Semar dan Togok, ini penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu." Namun, dalam serat ini Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, Sang Yang Tunggal atau Manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir. Namun pada intinya bahwa Semar dan Togok di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa.